bahkan untuk melanggar yang wajib, melanggar yang diharamkan. Kalau kita sekarang ini kokoh di dalamnya, dianggap kaku beragama. Tidak, ini cinta. Cinta ke Nabi alaihissalatu wassalam. Datang lagi, Nabi melihat ada seorang laki-laki yang cacat kakinya, pokoknya harus ditutupi. Ya, kalau awak mungkin dia bakode, kan, ditutupi. Atau waktu itu dia kakinya cacat, letter X. Oleh sebab itu lalu dia isbal. Oh, isbal masalah khilafiyah, Syekh. Kok dibaca-baca juga masalah ini? Nah, saya bukan bicara hukum sekarang. Sekarang bicara cinta yang tidak bermusim, tapi sepanjang musim. Karena cinta musiman ini kadang-kadang, nah, jadi cinta yang sepanjang masa. Dilihat oleh Nabi SAW, Ubaid bin Amr al-Ansari. Ya Ubaid, irfa thawbak, angkat pakaianmu, atqa li rabbik, lebih bertakwa kepada Rabbmu. Lalu dia katakan, ya Rasulullah, sesungguhnya di kaki saya ada aibnya. Saya lupa apa aibnya. Tapi yang jelas kakinya ada aib yang harus ditutupi. Lalu Nabi katakan, inna khalqallahi kullahu hasan, sesungguhnya ciptaan Allah semuanya indah. Allah, nyata kaum muslimin dan muslimat, di sisi Allah indah, cacat itu indah. Bukankah ketika seorang puasa, bau mulutnya di sisi Allah lebih harum dari kasturi? Kalau pakai hukum alam, anda tak percaya, tapi di sisi Allah akan lebih wangi daripada minyak kasturi. Ini cinta lagi. Mendengar Nabi SAW mengatakan itu, apa katanya? Apa katanya? Sejak itu, la yura illa wa huwa hasirun thawbahu. Setelah itu tak terlihat kecuali dia meninggikan pakaiannya ila ansafi saqaihi, sampai ke pertengahan betisnya. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, inilah mereka yang mana cintanya tidak hanya bermusim, tapi cintanya sepanjang musim. Oleh sebab itu mereka sepanjang masa memperingati Nabi SAW, mengingatkan saudaranya dengan Nabi SAW. Setiap hari mereka mempelajari sirahnya, setiap saat mereka menanyakan sunnahnya, dan selamanya mereka menyebut namanya, bersalawat dan salam kepadanya. Bahkan anak-anak mereka dihafalkan sirah Nabi seperti menghafalkan surat Al-Quran. Macam mana kita menghafalkan anak kita Al-Fatihah, kemudian trikul, kan itu awal-awal ya, trikul, qul huwallahu ahad, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas. Seperti itulah mereka mentalqinkan sirah Nabi kepada anak-anak mereka. Oleh sebab itu mereka tidak bermusim, mereka sepanjang musim. Jadi tidak ada istilah pramusim dan pasca musim, apalagi ada transfer pemain pula, tidak ada. Ya, kalau musim transfer pemain, ada harga naik, harga turun, tidak. Mereka sama, sepanjang tahun mereka bergelimang dengan cinta ke Nabi SAW. Sampai-sampai kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ketika turun ayat yang mengharamkan minuman kesayangan mereka, ketika turun larang minum, subhanallah, mereka tanpa pikir panjang, tidak perlu dulu lobby-lobby sana sini, pokoknya ini larangan. Iya, dari mana? Dari Allah. Siapa yang sampaikan? Rasulullah SAW. Maka mereka pecahkan seluruh tempat-tempat penyimpanannya, mereka tuangkan di jalan-jalan, pokoknya yang berkaitan dengannya habis. Jadi bukan lagi hanya sekadar ditumpahkan isinya lalu disimpan slokinya atau disimpan alat pembuatannya, mana tahu sok mulia leli aja kan, itu dah. Sekarang mereka buang semuanya, dipecahkan.
semuanya cinta kaum muslimin wasallam begitu cepat. Dan sebaliknya, pernah Nabi SAW dalam suatu perjalanan dan musafir, yaitu dalam perjalanan Fatu Makkah, Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk membatalkan puasanya. Mereka melihat Nabi tak batalkan puasa, tidak mau pula mereka membatalkan puasanya. Kenapa? Karena cinta ke Nabi SAW. Subhanallah, sampai akhirnya Nabi terlihat agak tidak senang. Terlihat dari mukanya. Masuk ke dalam kemah bertemu dengan istrinya Ummi Salamah. Ummi Salamah kan faqihah, alimah, berilmu, cerdas. Melihat sang suami terlihat di wajahnya kurang senang, dia bertanya, ada apa? Saya menyuruh tapi tidak diikuti. Apa yang Rasulullah suruh? Suruh mereka untuk membatalkan puasanya. Engkau boleh batalkan puasanya? Tidak. Mereka ingin seperti kamu. Ingin seperti kamu ya Rasulullah SAW. Kalau mau menyuruh mereka, ambil segelas susu, minum di depan mereka. Subhanallah. Lalu Nabi SAW mengambil susu dan bismillah minum di depan para sahabat. Oi, sampai nak tersehat-sehat lah, ayu dia misal belum minum mereka. La haula wala quwwata illa billah. Dalam salat Nabi jadi imam sallallahu alaihi wasallam. Nabi tiba-tiba membuka sandal. Melihat Nabi buka sandal, semuanya buka sandal pula. Subhanallah. Lalu apa kata? Melihat Nabi SAW kan dia melihat dari belakang. Nabi SAW, inni arakum min wara'i zahari. Saya bisa melihat kalian dari belakang. Ini mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Bukan hanya depan, di belakang pun bisa dia lihat. Kalau bisa tidak, jadi mukjizat jadilah. Jadi Nabi SAW mengatakan, inni arakum min wara'i zahari. Saya bisa melihat kalian dari belakang. Sama, Nabi puasa wisal, kita tidak boleh. Apa sebab? Karena Nabi malamnya dikasih makan oleh Rabbnya. Tentu hukumnya tidak hukum makanan biasa lagi. Jelas? Jadi Nabi SAW membuka sendalnya, mereka ikut membuka. Apa kata Nabi setelah selesai? Arakum tanzi'una ni'alakum. Saya lihat kalian juga ikut menanggalkan sandal-sandal kalian. Kata mereka, ra'inaka ya Rasulullah tanza' ni'alak. Kami melihat engkau juga menanggalkan sandalmu. Lalu apa kata Nabi SAW? Atani Jibril. Jibril tadi datang, fa akhbarani bi anna fi ihdana alayya qadha. Dan dia beritahukan bahwa di salah satu sandal saya ada najis. Ada najis. Lalu kenapa ditanggalkan keduanya? Ada yang bisa jawab? Hah? Nya saci najis, apa dia tanggalkan kedua? Ada larangan memakai sandal sebelah. Jadi tidak boleh memakai sandal sebelah. Kalau sabun kau gini, nyapu hukum dah wajib apa? Sunat. Enggak. Kaum muslimin dan muslimat, ini cinta kaum muslimin. Oleh itu, ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT, kalaulah seperti ini sahabat Nabi SAW, kemudian diikuti oleh para tabi'in, wajar mereka tidak memerlukan cinta yang hanya bermusim. Tidak perlu. Sampai-sampai mereka tidak menghafalkan kapan tanggal Nabi dilahirkan. Sehingga tidak ada kata sepakat ulama dan para pencatat sejarah bahwa Nabi SAW dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Justru yang sepakat ulama sirah mengatakan, mencatat adalah 12 Rabiul Awal adalah tanggal beliau meninggal.
Babat TV Sunnah, belajar agama baru alif.